Satu tradisi buruk yang sering dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu berpesta, mengadakan pesta pernikahan, pesta kelas 9 semua ini. Ya, oke, dapat. Ya, silakan. Ya, kamu. SD Bina Insani. Baik, berarti hafalannya banyak ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan tes hafalan suratnya ya. Oke. Tolong dibacakan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un belum sampai. Ara'aital ladzi
Bisa kan ya. Mulai ya. Bismillah ya. 1, 2, 3. Alladinahum sholatihim alladinahum wa yamna'un. Baik, sekarang lempar bola ke sini ya. Lempar bola ke sini ya Mas Akil ya. Ambil ya. 1, jangan bulat gigi, gini aja. 1, 2, 3. Iya kamu ya sini. Baik. Kamu dari SD mana? SD 4 Mojokerto. Oh dulu SD ya? Oh enggak langsung TK ya? Baik, pertanyaannya adalah sebutkan 5 rukun Islam. 1, membaca. Syahadat. 2, Sholat. 3, Zikir. 4, Puasa. 5. Haji. Yeay, tangan. Baik, duduk. Sekarang yang cewek ya, yang cewek. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tangannya ke atas semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Jawabnya 2 kali 3 kali ya. Pagi. Sekali lagi semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya, namanya Kaab. Siapa? Nah, di siang hari ini kita akan belajar semuanya terkait dengan akhlak siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak kasih satu yel-yel dulu ya. Biar hafal, mudah kita hafalkan semuanya. Kalau kakak bilang innal fata mayakulu, semuanya jawab ha anada. Apa gimana jawabnya? Ha anada, tangannya ke atas, oke? Saya kakak coba dulu. Innal fata mayakulu. Mana kamu suaranya ini belum pada makan pagi? Ya, sekali lagi ya. Innal fata mayakulu ha. Sekali lagi, innal fata mayakulu ha. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Artinya apa? Innal fata mayakulu ha anada. Siapa yang tahu? Saya kasih inuk-inuk. Siapa? Ada yang tahu? Innal fata artinya adalah seorang pemuda. Kalau ditanya siapakah Anda, ini adalah apa? Ini adalah saya anaknya gubernur, anak saya bupati, saya anaknya Pak Kepala Sekolah. Kalau ditanya Pak Abor, kamu siapa? Saya adalah Abori. Saya bukan Pak Bini. Saya bukan anaknya Pak Kepala Sekolah. Saya bukan anaknya Bapak Gubernur. Jadi kalau Anda semuanya dilahirkan di dunia ini sebagai anak-anak yang istimewa, maka saya ini adalah diri saya sendiri. Oke, adik-adik, saya lagi. Ini kayaknya acara tadi mulainya jam berapa? Jam 7. Ya, nggak apa-apa, masih semangat ya. Ini acaranya nanti sampai jam 4 sore. Hah? Ikhlas nggak? Ya kalau ikhlas bagaimana? Yang di masjid ikhlas, yang di bawah sinar matahari nggak ikhlas. Ya, ini kayaknya yang di bawah sinar matahari dapat berkah atau dapat cobaan. Yang sabar dan juga ikhlas. Biasanya yang banyak ikhlasnya, banyak doa yang dikabulkan. Amin. Doanya apa, Dek? Hah? Juara Mobile Legend. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak apa-apa.
Main Mobile Legends tidak apa-apa, yang penting sesuai pada waktunya. Waktunya belajar, harus belajar. Waktunya mengaji, waktunya menghafal. Nah, astagfirullah, jangan main HP. Boleh main HP, tapi jangan kesebelasan. Baik, pada siang hari ini kakak dapat tugas dari Pak Kepala Sekolah dan juga sama Pak Pras untuk bisa menggambarkan bagaimana mudanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalian umur berapa sekarang? 15? 13? Ada yang 10? Wih, jangan sok muda kamu ya. Ada yang 20, kayak kakak ini. Kakak umurnya kira-kira berapa? Kakak itu kayak kalian. Kakak itu 16, tau gak sih? 20 tahun yang lalu. Ya, yang jelas adik-adik semuanya, dulu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi di usia mudanya sudah mempunyai titel, yaitu apa? Orang yang disayang, betul. Orang yang amanah, tidak pernah bohong, tidak pernah menyakiti orang. Kalau disakiti dikasih senyum. Kalian kalau disakiti di media sosial kamu apain? Hah? Aduh, astagfirullah. Dia apa? Dikatain balik, no. Kasih senyum saja. Kalau ada api dikasih api, kira-kira jadinya apa? Jadi kebakaran, betul. Nah, pernah ada yang naik gunung? Ada yang pernah naik gunung? Nah, kakak kemarin naik gunung Bromo. Pernah ke Bromo? Kakak pernah naik ke Merbabu. Kalau di Temanggung tuh ada yang namanya gunung apa? Yang kembar tuh. Sindoro dan Sumbing. Ada gunung tertinggi di Indonesia namanya puncak apa? Wah, mantap, ini SMP 21 pinter semuanya ya. Gunung tertinggi di Jawa Tengah. Selamat. Wah, luar biasa ya, bagus. Ini sayangnya amplopnya nggak ada di kantong ini ya, nanti ya. Oke, kemarin ada kebakaran hutan di mana, Dek? Di Bromo. Ini semuanya update informasi ya. Ada gadget semuanya ya. Oke, cintailah alam sebaik-baiknya. Kalau kemarin itu kebakaran di Bromo, dibakar lagi, kira-kira jadi apa? Api yang sangat besar. Kemarin ketika kebakaran di Bromo itu kerugiannya berapa coba? 81,3 miliar. Ini kalau 81,3 miliar digulingkan kilo, ini kira-kira balance berapa? Ini sampai SMP 21 kelak. Kalau semuanya 81,3 miliar itu dibelikan papeda, tahu papeda? Ayo, papeda itu apa? Aci yang digulung dengan tepat. Terigu betul di apa itu diseduh jadi makanan khas dari timur. Gak hanya Papua saja, tapi teman-teman kita yang di Maluku, NTT juga makan yang namanya papeda. 81,3 miliar kalau dibelikan papeda, jadinya apa? Satu Semarang ini kelek semuanya. Waduh. Ya, jadi artinya apa adik-adik? Kalau dihadapkan dengan masalah, jangan sampai dikasih masalah lagi, pusing dan mudah gitu. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Kalau Anda dikasih api, kasihlah air, kasihlah es krim. Es krim samping sini tokonya namanya apa? Waduh, beli berapa ribu kalian kemarin? Adik-adik semuanya, kakak punya cerita, mau diceritain atau mau diajak? Mau didengerin? Adik-adik, kakak mau cerita. Ada satu orang, besarnya sekalian umurnya 15 tahun, kira-kira kelas berapa? Hah? Kelas 2, kamu kelas berapa? Kelas 7, berarti umurnya
12. Berarti kalau 15 berarti SMA kelas 1 atau kelas 3 SMP ya? Betul? Betul, kakak pernah di umur 15 ya. Berapa tahun yang lalu? Hah? 30. Astagfirullahaladzim. Kakak namanya sendiri banget, gak cocok ya muda ya. Saya kalau duduk di tengah-tengah adik-adik ini udah kelihatan itu. Kakak, kamu umur kelas berapa? Kelas 2 SMP. Gak pantas. Gak pantas ya. Ada satu orang ketika itu ikut satu majelis. Majelis itu ada seorang filsuf. Filsuf itu sombong deh. Sombong itu apa? Takabur. Takabur itu apa? Memperlihatkan ya, sombong dibalik lagi sampai hujan turun gak turun lagi. Filsuf ini tanya apa deh? Tanya gini. Yang pertama bertanya, sebelum ada Tuhan itu apa? Waduh, sebelum ada Tuhan ada apa, Dek? Pusing nggak? Pusing 7 keliling. Yang kedua ditanya, sekarang Tuhan menghadap kemana? Tuhan kira-kira menghadap kemana? Ayo menghadap kemana? Kamu menghadap kemana? Hah? Tuhan menghadap kemana? Yang ketiga ditanyain, sekarang Tuhan ini lagi ngapain? Jawabannya apa kira-kira? Wah, semua orang-orang dari Pak Kepala Sekolah, dari Pak Kepala Dinas apa, dari Bupati, dari Raja, gak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba ada anak kelas 3 SMP datang tuh, umurnya berapa tadi? 15 tahun. Ngomong gini sama ayahnya, ya ini jawabannya gampang ya, gampang banget ini. Ini kira-kira kalau semuanya di sini ini orangnya nomor 1. Enggak hanya SMP 21, tapi sekota Semarang. Jawabannya apa anaknya gini? Yang pertama, di sampingnya filsuf. Sekarang sebelum Tuhan ada, sebelum Tuhan ada apa? Jawabannya ini apa? Hei filsuf, saya mau tanya balik dulu nih. Jawabannya apa? Kira-kira coba hitung 1 sampai 5. Wah, filsuf hitung, gampang nggak deh? Coba dihitung deh. Kamu yang dekat. Ayo, namanya siapa? Faiza hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditanya balik nih filsufnya nih Faiza nih. Faiza filsufnya perempuan ya. Faiza, sebelum 1 apa Faiza? 0. Sebelum 0 apa Faiza? Main 1. Main 1. Itu main. Belum ada 0 sama belum ada min. Ya adik-adik, min dan 0 itu baru ditemukan setelah zaman modern. Filsufnya ketika itu ditanya sebelum 0 apa, nggak bisa jawab. Anak yang umur 15 ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya, kamu filsuf yang mempunyai apa itu namanya pengetahuan sampai S3, tahu nggak S3 itu apa? Sarjana aja nggak tahu sebelum 0 kok tanya Tuhan itu sebelum ada Tuhan apa? Padahal jawabannya apa? Tuhan itu adalah huwal awalul akhir. Artinya apa? Tuhan itu yang pertama dan yang terakhir. Skornya berapa? Skornya berapa? 1-0. Menang siapa? Menang kalian ya. Ini kalian versus Pak Pras ya. Ini Pak Pras, ini filsuf yang agak makin sitik ya. 1-0 ya, Pak Pras kalah ya. Oke, kalah. Yang kedua sekarang ditanyain. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, sekarang Tuhan menghadap mana? Jawabannya apa, Dik? Hah? Anak ini bilang kayak gini. Filsuf, tolong ambilkan yang namanya lilin. Diambilkan lilin. Diambilkan itu sampainya. Dikasih sama adik yang umur 15 tahun ini. Kemudian adiknya bilang apa? Wahai filsuf, lilin ini menghadap kemana? Jawabannya apa? Kemana? Ke atas. Masa lilin menghadap ke atas? Ini deh. Ini lampunya menghadap kemana? Kok masa ke bawah? Sini juga dapat. Udah matahari menghadap kemana saja? Kemana-mana. Lilin pun juga sama, kemana-mana. Jawabannya, kalau lilin saja menghadap kemana-mana, maka Tuhan itu menghadap kemana?
kemana-mana. Ini ada cerita lagi tapi nanti ya. Mau diceritain lagi enggak? Terus pokoknya Kak Abel kesini tuh cerita wae, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, besok nggak bisa menjawab, berarti skornya berapa? 2-0, berarti Pak Pras kalah ya, menang kalian ya. Yang terakhir pertanyaan ketiga, jawabannya apa? Apa yang Tuhan kerjakan saat ini? Jawabannya apa kira-kira? Apa deh? Tuhan lagi ngapain sih di atas sana? Kira-kira ngapain? Ayo lagi santai-santai kah? Ini kayak yang Robana, ini Robana namanya apa? Robana kira-kira lagi nyantai-nyantai nggak? Wah, enggak lagi mendengarkan kita. Pertanyaannya Tuhan sekarang lagi ngapain? Wah, anak ini yang umur 15 tahun bilang kayak gini, filsuf, ini kan kamu aja 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, tidak ada yang bisa jawab. Skornya 2-0. Sekarang saya yang minta dulu sebelum saya jawab. Sekarang filsuf turun dari podium, saya yang naik ke podium. Ketika anak itu naik, terus anaknya jawab gimana? Apa yang Tuhan kerjakan saat ini? Yang Tuhan kerjakan saat ini adalah menurunkan filsuf yang sombong dari atas panggul ke turun panggul. Anak 15, siapakah namanya? Tahu siapa namanya? Namanya bukan Pak Pras, bukan ya. Namanya adalah Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab 4. Imam mazhab 4 itu apa saja? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, sama yang satu apa? Hah? Maliki. Mantap. Ini siapa yang jawab ini? Menjatuh salah satu imam mazhab namanya mazhab Hanafi, namanya adalah Imam Hanafi. Ya, ini Ibnu Hanifah, disingkat Hanafi, mazhabnya adalah salah satu orang yang dulu umur 15 tahun sudah berhadapan dengan filsuf, tapi dengan kerendah hatian. Kalian umur 15 tahun ngapain aja? Hah? Saya tadi dapat, halo, yang keras, halo, Inal Fatamaya dulu, alah lali, Inal Fatamaya dulu, saya jelas toh, ya ada, Inal Fatamaya dulu, ya ada. Saya tadi dicurhatin sama Pak Pras. Pak Pras ini lagi galau. Orang kalau lagi galau obatnya apa? Hah? Oskadon ya. Kembali ke herbal, minum jahe, minum apa lagi? Gondelan, cagak ya, minum lagi. Adik-adik umur 15 tahun, Ibnu Hanifah sudah berhadapan dengan filsuf. Anak-anak sekarang berhadapan dengan Mobile Legend, berhadapan dengan, silakan dulu. Baik, artisnya sudah lewat ya. Sekarang mohon kakak dijadikan artis, boleh nggak nih? Adik-adik semuanya, siapa di sini orang tuanya yang bekerja sebagai petani, angkat tangan. Oh, di sini nggak ada sawah ya. Siapa ayahnya yang bekerja sebagai pengusaha, angkat tangan. Banyak ya. Siapa ayahnya yang bekerja sebagai guru? Banyak. Siapa ayahnya atau orang tuanya atau ibunya yang berprofesi sebagai pendidik? Apalagi? Banyak ya. Adik-adik, ada satu ceritanya adik-adik. Dulu pekerjaan yang wajib itu adalah menggembala. Apa yang digembala? Domba atau sapi. Sapi atau sapi? Sapi ya, bukan sapi. Ada dulu di Turki. Turki itu mana? Eropa
Eurasia. Apa itu Eurasia? Eropa dan Australia. Turki di sana dulu ada seorang yang namanya Zain atau Zain, penggembala sapi. Saat menggembala sapi, sapinya lari. Karena apa? Ditinggal tidur. Saat sapinya lari itu digembalakannya, akhirnya sapinya itu ditemukan. Di mana ditemukannya? Di lahan pekarangan orang. Lagi apa? Nyantai, asoy. Asoy apa? Asoy in the hole, di ladang milik orang. Lagi makan. Si Zain ini nangis. Bayangkan kenapa nangis kira-kira? Kira-kira nangis kenapa? Sapinya makan rumput orang lain kok gitu. Ada nggak orang zaman sekarang itu lagi? Kalian biasanya melihara apa? Kelinci ya? Kelinci kalian lepas makan rumputnya orang lain, kira-kira senang atau malah sedih? Senang nggak? Ini enggak. Zain nangis. Nangis ketika itu, habis nangis lumayan lama, dia mencari siapa pemilik tanah ini. Habis itu dicarilah, ketemu. Habis itu si Zain bilang kepada orang ini, Bapak, saya izin mohon dihalalkan yang namanya rumput ini. Sambil nangis. Habis itu bapaknya keren kan? Kerennya gimana? Kamu anaknya siapa? Kamu anaknya siapa? Besok ketemukan saya sama bapak dan juga ibumu. Sambil nangis, kamu gimana? Kalau semuanya kamu ditanyain sama orang karena kamu itu menggembala kambing di tanahnya orang, takut gak kira-kira? Takut kan? Nah ini sama, si Zain ditanyain orang keren itu. Habis itu hari berikutnya datanglah orang yang mempunyai tanah itu ke rumahnya si Zain. Habis itu Zain gimana? Ngewel, tau ngewel? Apa itu ngewel? Apa itu tremor? Hah? Apa itu berdek? Tahu ya gimana? Terang, nangis si Zain. Bapak Zain bilang kayak gini, jangan bilangkan ke ayah saya ayah itu sangat galak dan lain sebagainya. Habis itu ketika orang yang punya tanah itu bilang kepada orang tuanya, apa yang dijawab? Jawabnya gimana? Tolong nanti kalau sudah umur 25 tahun, anakmu Zain ini akan saya nikahkan dengan anak saya yang namanya Nur ya. Umur berapa tadi? 25 tahun, juga umur 15. Zain langsung gimana? Saya itu nangis karena sapi saya itu makan di atas sama orang, tapi kenapa kok malah di akhir saya dinikahkan sama, dikasih hadiah dinikahkan sama anaknya bapak ini. Bapak ini jawabannya apa? Tahu ya jawabannya apa? Zain, kamu aja sapi ketika makan di rumput orang lain kamu tangisi karena memakan rumput orang lain, kehalalannya kamu jaga. Apalagi nanti ketika kamu dewasa, kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi orang, pasti kamu menjadi orang hebat. Halo, sapinya Zain makan rumputnya orang lain, nangis karena apa? Karena takut rumputnya tidak halal. Siapa di sini sing gawe ini nyolong golpone kancane? Ana wonge? Ana wonge? Wonge nang ngene. Ada yang di sini suka ngambil apa lagi? Apa lagi? Penghapusnya orang lain tanpa izin ada. Ada ingat siapa namanya teman kakak tadi samanya? Zaim aja ketika sapinya makan rumput orang yang tidak tahu, dia nangis agar menjaga kehalalannya. Kalian juga sama, paham? Kalau semuanya minjam pulpen ngomong, kalau mau minjam pensil penghapus ngomong. Kalian semuanya kalau mau kenalan sama perempuan belum waktunya. Kalau mau kenalan sama orang tuanya dulu, paham? Nah, kalian mahasiswa dulu, sekolah dulu, jangan
pendewasaan dini. Kalian sudah dewasa atau belum? Sudah mau. Nanti ketika sudah mahasiswa boleh silakan, tapi ngomong sama orang tuanya dulu. Paham? Paham. Oke, ada berapa cerita yang kakak kasih? Pertama siapa Dek tadi? Imam Abu Hanifah. Umur kecil kayak kalian sudah bisa berhadapan sama filsuf. Yang kedua siapa tadi? Zaim, yang menjaga kehalalan rumput yang dimakan oleh sapi. Adik-adik, kalian tahu dua tokoh besar ulama di Indonesia yang terkenal namanya siapa? Siapa yang tahu organisasi Nahdlatul Ulama? Siapa yang tahu organisasi Muhammadiyah? Kalau Nahdlatul Ulama pendirinya siapa? Kiai Haji Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Muhammadiyah siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keren, kalian udah tahu. Lahirlah di Turki tokoh besar namanya Bediüzzaman Said Nursi. Putra dari siapa? Si Zain sama si Nuriyah tadi. Tokoh besar sekaligus Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang ingin jadi kayak beliau-beliau ini? Ada? Nggak ada yang mau jadi tokoh agama? Oh, banyak di sana. Ada yang mau menjadi pemimpin bangsa? Siapa di sini? Siapa yang mau jadi gubernur? Gubernur. Siapa yang mau jadi wali kota Semarang? Wali kota Semarang namanya siapa? Enggak? Mbak Ita, panjangnya siapa? Rita Kumarianti Rahayu. Perempuan jadi wali kota. Presiden kita namanya siapa? Jokowi. Betul, rumahnya mana? Solo. Tahu nggak kalau mereka itu dilahirkan dari orang tua yang terus memberikan doa kepada anaknya agar menjadi wali kota, gubernur, presiden. Yakin atau tidak? Kalian tadi sebelum berangkat ke sini udah pamit orang tua? Seluruh mana? Kalian pamit karena pamit minta restu atau pamit jalur duit? Hah? Ayo sing ketawa itu mesti sing jalur akeh. Kalian sangunya biro? Sangunya berapa? 10.000. Kakak dulu 500 rupiah. Percaya nggak? Iya, itu zaman dulu kalah ya. Ya oke. Semoga apa yang kakak sampaikan kakak tidak mau berpanjang lebar. Karena apa? Yang penting adik-adik semuanya sudah punya 3 bekal cerita ini menjadi bekal adik-adik kalau semuanya mau masuk ke SMP 21. Yang penting adalah apa? Akhlakul karimah. Penting mana? Zain tadi bayangkan sapinya aja dididik untuk akhlakul karimah, menjaga kehalalan dari makanannya. Kira-kira penting mana? Ilmu atau akhlak? Yang keras, ilmu atau akhlak? Akhlak dulu baru ilmu. Kalian masuk ruang kelas kira-kira cium tangan dulu atau langsung belajar? Cium tangan dari ibu bapak guru terlebih dahulu. Itu adalah akhlak. Ketika kamu masuk kelas, kamu belajar, itu Anda menimba ilmu. Paham ya? Sekarang saya tanya, adik-adik, apa bedanya kamu sama monyet? Hah? Anak monyet jenisnya apa? Hah? Anak monyet namanya apa? Anak monyet. Apa bedanya kalian sama monyet? Jadi kalau ada yang mubalaghah namanya itu al-insanun natiq. Manusia yang membedakan sama hewan itu bedanya satu berbicara. Yang kedua apa? Bedanya kamu sama monyet. Monyet makan nggak? Kamu makan nggak? Lalu bedanya kamu sama monyet apa? Nah,
Ada satu, belum dulu. Kamu minum? Kamu minum enggak? Kamu enggak minum berarti belum. Kamu minum, monyet minum atau enggak? Atau apa bedanya kamu minumnya monyet sama kamu? Monyet kira-kira pergi bekerja mencari makanan enggak? Terus apa bedanya kamu sekarang yang pergi bekerja untuk mencari ilmu? Bedanya apa sama monyet? Bedanya adalah monyet ketika makan pakai tangan kiri langsung makan masuk mulut, masuk dalam perut. Kalau Anda makan, Anda membaca doa sebelum makan apa? Allahumma lakasum. Oh keliru, sing bener piye? Bima. Berarti setelah ini yang makan tanpa doa sama dengan kamu yang bilang ya. Oke, satu lagi. Monyet kira-kira kalau pergi bekerja sama kalian yang pergi menuntut ilmu bedanya apa? Bedanya kalau monyet pergi bekerja nyari makan tinggal pergi nyari makan. Kalian kalau mau pergi mencari ilmu, satu harus izin sama orang tua sama membaca doa. Doa ketika dalam perjalanan bagaimana? Allahumma lakasuntu. Nah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Berarti besok yang berangkat sekolah tanpa pamit dan juga tanpa doa sama dengan kalian yang ngomong. Oke? Oke adik-adik. Terakhir apa bedanya monyet naik apa itu namanya pohon sama kalian masuk dalam kelas? Bedanya sedikit, yang naik sama masuk, yang penting sama-sama bekerja ya. Bedanya apa? Monyet tinggal naik, kalau kita itu masuk dalam kelas cium tangan bapak ibu guru. Besok berarti kalau siapa yang masuk dalam kelas tanpa cium tangan bapak ibu guru sama dengan kalian yang ngomong ya. Oke, sesi terakhir silakan. Kakak beli ini jam berapa? Jam berapa? 10 lebih? Hah? 54 menit pas sampai jam 11. Kakak berikan pertanyaan kepada adik-adik. Silakan yang mau bertanya, kakak kasih 3 penanya saja. Dari sini harus ada, dari tengah harus ada, dari sana harus ada. Apa yang membedakan monyet ketika dikasih tausiah? Bedanya apa? Hah? Kalau monyet nggak mendengarkan, kalau kalian mendengarkan. Kalau dikasih pertanyaan kira-kira jawab nggak monyet? Monyet kalau kamu kasih pertanyaan kira-kira jawab nggak? Nggak jaluk jeruk. Oke? Inovator Maya dulu. Halo lemas. Kasih koper aku sampai jam 4 ini mak lemes. Inovator Maya dulu. Inovator Maya dulu. Oke, terima kasih, suara kakak sudah mulai redup. Sebelum saya closing, silakan yang mau bertanya. Nggak ada yang tanya, saya nambah 1 jam. Dari sini sama tengah sama sana. Siapa? Ayo. Boleh, oh ya sini. Oh ya sini. Sini perempuan harus ada. Ya, sudah 2 laki-laki harus ada perempuan. Siapa? Perempuan nggak ada? Mana? Oh, perempuan sini deh, sini. Mikrofonnya tolong kasih sana. Yang perempuan harus ada, yang siapkan. Oke, silakan Dek, maju ke sini. Namanya siapa? Pertanyaannya bagaimana? Saya doakan yang tanya ini menjadi pemimpin ke depan. Amin. Ya, suruh tanya aja sudah berani. Yuk, silakan perkenalkan ke teman-teman. Ya, sini nggak apa-apa. Sini. Oke, Amin di sini. Oke,
Namanya siapa, rumahnya mana, pertanyaannya bagaimana? Ayo langsung. Perkenalkan, nama saya Brada Afif dari kelas 8 ya. Saya bertanya, bagaimana cara bergaul dengan cewek? Afif, oke. Sip. Oke, nama saya Bagas, saya kelas 9B. Saya izin bertanya, kalau posisi sholat kan, apakah boleh seperti kayak menutup mata itu kayak malam gitu Pak? Pas sholat menutup malam gitu Pak, malam tutup mata. Yes, oke. Tepuk tangan Bagas sama Afif. Aduh, Afif ini sudah saya doakan menjadi pemimpin masa depan, kok malah pertanyaannya adalah soal ya, tapi tidak apa-apa adik-adik, kalian itu sudah siapa yang perbedaan kalau laki-laki sudah dewasa itu apa? Sudah mimpi basah. Ini adalah faktor biologis. Kalau perempuan apa? Sudah menstruasi. Ini adalah bentuk biologis dari laki-laki dan perempuan. Apa itu biologis? Perubahan secara fisik khususnya laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Kalau diri Anda itu berubah, berarti akhlak kalian pun juga harus berubah. Kalau Anda itu terjun ke hutan, musuh kalian apa? Monyet, singa, harimau. Kalau Anda sekarang berdiri di depan di SMP Muhammadiyah, siapa yang menjadi musuh kalian? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah makhluk ciptaan Allah, di mana menjadi musuh kalian. Rasulullah SAW pernah mengatakan, yang paling utama ketika Anda berperang adalah melawan hawa nafsu. Sekarang nafsu itu definisinya apa Kak Abel? Kamu dikasih HP, hawa nafsunya apa? Seharian full nonton YouTube, seharian full main Mobile Legend tanpa belajar. Kamu pun juga sama apa yang ditanyakan Afif tadi. Kak, bagaimana kenalan sama perempuan? Aduh, Afif, aduh. Fokus kalian saat ini adalah bagaimana memperkuat apa yang ada di otak. Kira-kira kalian nanti kalau lulus dari SMP 21 mau nggak berdiri kayak kakak seperti ini, ngasih motivasi adik-adik? Mau nggak? Ya harus mau dong. Buat apa? Buat memberikan contoh bahwa lulusan SMP 21 ini adalah generasi yang luar biasa. Gitu Afif ya. Jawaban kakak, pertanyaannya bagaimana kenalan dengan ilmu, kenalan dengan akhlak kamu yang baik. Kak, gimana kalau hati saya pengen ditahan, itu musuh kamu, paham? Oke, semoga menjawab Afif ya. Yang kedua, ketika sholat bagaimana ketika berpejam mata? Ulama fikih mengatakan, fikih ya, fikih itu apa? Fikih itu adalah penjelasan dari hadis, adalah bagaimana para ulama itu memahami hadis dengan apa yang beliau pahami dengan ilmu-ilmunya. Jadi ketika adik-adik membaca Al-Quran itu dijelaskan lewat hadis. Hadis itu belum spesifik juga dijelaskan lewat ilmu fikih. Di sini adik-adik belajar ilmu fikih tidak? Ya, nanti kalau sore diminta Pak Pras tolong ajarin ilmu fikih, boleh ya? Boleh. Jadi kalau sholat Anda memejamkan mata itu termasuk bagian dari makruh. Ya, makruh. Makruh itu apa? Makruh itu apa adik-adik? Oke, semoga semuanya bisa membedakan antara wajib, sunnah, mubah sama makruh. Makruh itu yang jelas kalau semuanya Anda kerjakan itu tidak mendapatkan nilai
apa. Kalau dilakukan malah mendapatkan hal yang tidak baik. Oke, yang jelas posisinya lebih baik bagaimana kalau ketika Anda sholat lebih baik dibuka matanya. Oke, agar apa? Satu, kalau mata Anda sudah dibuka, hati Anda pasti terbuka. Anda kalau sholat menghadap kemana? Menghadap kiblat atau menghadap kepada Allah? Menghadap kiblat dengan tujuan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga menjawab. Saya kasih kepada yang perempuan. Perempuan gak jadi, aku cerita lagi. Ayo, siapa yang tanya? Oke, siap, sini. Ayo. Kalau perempuan tanya, ini lahirnya cantik, batinnya cantik. Ayo, nggak ada. Boleh ya? Saya tunjuk mau? Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, mundur. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, yang jelas itu hati-hati ya. Ini sudah jam 11. Kakak juga nggak mau berpanjang lebar. Yang jelas tadi cerita siapa tokohnya. Yang pertama tadi siapa? Imam Abu Hanifah. Yang kedua siapa tadi? Si Zain ya. Silakan. Habis ini kalau ada tokoh yang paling spektakuler, jadikan tokoh utama dalam memberikan semangat motivasi hidup kalian. Cukup ya? Cukup atau lagi? Cukup, terima kasih. Karena sudah jam 11, cukup ya? Oke, kita doa bersama. Semoga kita semuanya terdidik menjadi adik-adik yang membanggakan nusa dan bangsa, menjadi generasi unggul, generasi yang baik akhlaknya, baik jiwanya, baik pengetahuannya. Amin. Semoga saya doakan kita semuanya menjadi ahlul jannah. Amin. Siapa yang mau menjadi ahlul neraka, ahlul jahannam, siapa yang mau? Semoga kita dihindarkan dari ahlul jannah, dihindarkan dari ahlul nar, didekatkan menjadi ahlul jannah. Kita doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bihamdan ya malaikati mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma anzilna munzalan mubarakatan wa anta khairul munzilin warzuqna rizqan halalan wa anta khairur raziqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kami dari Islam dan surga Islam surga yang antara wa barakatuh. Saya tutup.